Shalom, salam damai. Kita baca dari kitab Keluaran bab 19 dengan judul perikop Tuhan menampakkan diri di Gunung Sinai. Pada bulan ketiga setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir, mereka tiba di padang gurun Sinai pada hari itu juga. Setelah mereka berangkat dari Rafidim, tibalah mereka di padang gurun Sinai. Lalu mereka berkemah di padang gurun. Orang Israel berkemah di sana di depan gunung itu. Lalu naiklah Musa menghadap Allah, dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya, "Beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub, dan kau beritakan kepada orang Israel, kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel." Lalu datanglah Musa dan memanggil para tua-tua bangsa itu, dan membawa ke depan mereka segala firman yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Seluruh bangsa itu menjawab bersama-sama, "Segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan." Lalu Musa pun menyampaikan jawab bangsa itu kepada Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Sesungguhnya aku akan datang kepadamu dalam awan yang tebal, dengan maksud supaya dapat didengar oleh bangsa itu apabila aku berbicara dengan engkau, dan juga supaya mereka senantiasa percaya kepadamu." Lalu Musa memberitahukan perkataan bangsa itu kepada Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Pergilah kepada bangsa itu, suruhlah mereka menguduskan diri pada hari ini dan besok, dan mereka harus mencuci pakaiannya. Menjelang hari ketiga, mereka harus bersiap, sebab pada hari ketiga Tuhan akan turun di depan mata seluruh bangsa itu di Gunung Sinai. Sebab itu haruslah engkau memasang batas bagi bangsa itu berkeliling sambil berkata, 'Jagalah baik-baik, jangan kamu mendaki gunung itu atau kena kepada kakinya, sebab siapapun yang kena kepada gunung itu pastilah ia dihukum mati. Tangan seorang pun tidak boleh merabanya, sebab pastilah ia dilempari dengan batu atau dipanahi sampai mati. Baik binatang, baik manusia, ia tidak akan dibiarkan hidup. Hanya apabila sangkakala berbunyi panjang, barulah mereka boleh mendaki gunung itu.' Lalu turunlah Musa dari gunung mendapatkan bangsa itu. Disuruhnyalah bangsa itu menguduskan diri, dan mereka pun mencuci pakaiannya. Maka kata Musa kepada bangsa itu, 'Bersiaplah menjelang hari yang ketiga, dan janganlah kamu bersetubuh dengan perempuan.' Dan terjadilah pada hari ketiga, pada waktu terbit fajar, ada guruh dan kilat dan awan padat di atas gunung, dan bunyi sangkakala yang sangat keras, sehingga gemetarlah seluruh bangsa yang ada di perkemahan. Lalu Musa membawa bangsa itu keluar dari perkemahan untuk menjumpai Allah, dan berdirilah mereka pada kaki gunung. Gunung Sinai ditutupi seluruhnya dengan asap, karena Tuhan turun ke atasnya dalam api. Asapnya membubung seperti asap dari dapur, dan seluruh gunung itu gemetar sangat. Bunyi sangkakala kian lama kian keras. Berbicaralah Musa, lalu Allah menjawabnya dalam guruh. Lalu turunlah Tuhan ke atas gunung Sinai, ke atas puncak gunung itu. Maka Tuhan memanggil Musa ke puncak gunung itu, dan naiklah Musa ke atas. Kemudian Tuhan berfirman kepada Musa, "Turunlah, peringatkanlah kepada bangsa itu, supaya mereka jangan menembus mendapatkan Tuhan hendak melihat-lihat, sebab tentulah banyak dari mereka akan binasa." Juga para imam yang datang mendekat kepada Tuhan haruslah menguduskan dirinya, supaya Tuhan jangan melanda mereka.
Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, "Tidak akan mungkin bangsa itu mendaki gunung Sinai ini, sebab engkau sendiri telah memperingatkan kepada kami demikian. Pasanglah batas sekeliling gunung itu dan nyatakanlah itu kudus." Lalu Tuhan berfirman kepadanya, "Pergilah, turunlah, kemudian naiklah pula, engkau beserta Harun, tetapi para imam dan rakyat tidak boleh menembus untuk mendaki menghadap Tuhan, supaya mereka jangan dilandanya." Lalu turunlah Musa mendapatkan bangsa itu dan menyatakan hal itu kepada mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Setelah 3 bulan keluar dari tanah Mesir, ya kurang lebih 3 bulan ya. Ini tanah Mesir, ini daerah dataran Goshen, di mana mereka pergi keluar dari Mesir. Selama 3 bulan ya, mereka menjelajahi, menyeberangi Laut Teberau, kemudian sampai kepada sini ya, kepada Rafidim di sini ini, dekat dengan Gunung Sinai. Nah, ini 3 bulan lamanya kurang lebih. Di sini Tuhan bersiap memberikan sabda kepada Musa. Tetapi sebelum itu Tuhan mengerti bahwa Tuhan juga harus memperlihatkan dirinya tidak hanya kepada Musa tetapi juga kepada seluruh bangsa itu. Makanya seluruh bangsa itu diundang untuk datang bertemu dengan Tuhan. Kembali lagi, kalau cuma satu orang kan itu bisa disebut dengan klaim ya. Siapa saja bisa mengklaim, "Saya ketemu Tuhan, saya menerima wahyu dari Tuhan." Lalu disampaikan kepada orang ya. Gimana saya mau percaya? Bagaimana orang akan percaya bahwa itu benar dari Tuhan? Cuma satu orang, tidak ada saksi. Itu namanya klaim ya. Apalagi tidak disertai dengan tanda-tanda yang dahsyat ya. Masih mending kalau hanya diterima oleh satu orang, tetapi kemudian disertai dengan tanda-tanda yang dahsyat, mukjizat, nggak apa-apa, masih bisa dipercayai ya. Tapi kalau hanya diterima oleh satu orang, lalu tidak ada tanda-tanda apapun juga, lalu mengklaim itu dari Tuhan, bagaimana mungkin kita bisa langsung aja percaya? Kita harus punya pikiran yang agak logis, yang logis. Nah, di sini Tuhan membuktikan ya, Tuhan mengundang supaya semua bangsa itu percaya. Sebab kalau hanya diturunkan kepada Musa, lalu Musa suruh ketemu menyampaikan kepada bangsa Israel, lalu bangsa itu akan berkata, "Apakah ini benar dari Tuhan?" Nah, sekarang diundang. Jadi bangsa Israel diundang untuk melihat Tuhan, bertemu Tuhan. Tetapi ada tetapinya. Bertemu Tuhan itu harus kudus ya. Tidak hanya badannya, tetapi jiwanya, rohnya harus dibersihkan. Mereka harus puasa, tidak boleh kawin ya. Paling nggak selama 3 hari mereka tidak boleh. Di sini dikatakan tidak boleh bersetubuh. Dia harus menguduskan diri mereka. Ya, tidak boleh melakukan kebiasaannya. Mereka harus bersiap menguduskan. Sebab Aku akan datang kepadamu dalam awan yang tebal dan dengan bunyi sangkakala. Ya. Akulah yang empunya seluruh bumi. Makanya Tuhan berfirman, "Suruhlah mereka menguduskan diri pada hari ini, besok, sebab pada hari ketiga Tuhan akan turun di depan mata seluruh bangsa itu." Lihat ini. Ya, jadi seluruh bangsa itu melihat, mendengar, merasakan, mengalami, mendengarkan bunyi sangkakala yang keras, ya, memekakkan telinga. Terjadilah pada hari ketiga, lihat ini, ada guruh kilat ya yang dahsyat itu ya, tanda-tanda yang dahsyat ya. Ini dalam videonya itu angin ya, seperti angin ributnya melanda ya. Jadi mereka bahkan tidak sanggup melihat ke atas ya, hanya Musa yang sanggup ya. Ini Musa ya. Ini semua orang pada menunduk ya, ketakutan ya.
mendengarkan bunyi sangkakala, mereka nggak tahan ya. Bahkan setelah itu mereka terpaksa harus kembali karena tidak tahan ya. Lalu salah satu dari mereka mengatakan pada Musa untuk, Musa, engkau sajalah yang menghadap Tuhan, kami tidak sanggupnya. Kami percaya padamu saja ya. Mereka sudah melihat bukti bahwa memang Tuhan yang datang kepada Musa. Jadi diundang juga semuanya ini ya. Diundang. Sama aja misalnya juga ada pelantikan ya. Pelantikan menjadi profesor ya. Seluruh keluarga diundang supaya juga menjadi saksi bahwa benar seseorang ini telah dilantik menjadi guru besar, menjadi profesor. Itu supaya apa? Melihat benar ya. Demikian juga Musa ini. Tuhan mengundang ya, supaya semua orang ini melihat betapa dahsyatnya Tuhan, betapa benar Tuhan yang berbicara kepada Musa. Lalu nanti Tuhan akan memberikan 10 perintah Tuhan ya. Jangan mencuri, jangan membunuh, jangan bersaksi dusta, kuduskanlah hari Tuhan, jangan berbuat zina, dan seterusnya ya. Ada 10 ya. Supaya mereka percaya bahwa benar itu perintah dari Tuhan. Jadi mereka bertemu dengan Tuhan ya. Tuhan turun di Gunung Sinai. Mereka harus suci ya. Janganlah kamu bersetubuh dengan perempuan, atau ya yang istri dengan suaminya, jangan pokoknya selibat 3 hari, masa tidak bisa selibatnya. Harus menyucikan diri, mencuci bajunya. Karena Tuhan kudus, suci. Bertemu Tuhan harus suci. Nggak bisa kalau nggak bisa nanti ini diperingatkan ya. Jadi harus, bahkan mendaki gunung itu pun tidak boleh. Jangan kau mendaki gunung ya, kecuali setelah ada bunyi sangkakala, baru boleh mereka melihat ke atas. Sebab seperti dikatakan bahwa orang itu kan senang melihat-lihat. Jadi lihat ini, peringatkanlah kepada bangsa itu supaya mereka jangan menembus mendapatkan Tuhan, hendak melihat-lihat. Ya kita ini senang melihat-lihat kan, ada kejadian apa kita datang melihat-lihatnya. Ada sesuatu yang aneh, kita lihat-lihat, kita senang lihat-lihat, kita senang jalan-jalan ya. Hati-hati, ini Tuhan. Jangan melihat-lihat Tuhan, hati-hati, ada aturannya. Kita bisa hangus, binasa, mati kalau melanggar aturannya ya. Jadi gunung itu ini dibatasi ya. Kamu jangan dulu naik sebelum bunyi sangkakala. Setelah bunyi sangkakala baru mereka boleh naik ya. Itu aturannya Tuhan ya. Mungkin setelah bunyi sangkakala itu orang-orang itu sudah dilindungi ya oleh Tuhan. Jadi kekuasaan Tuhan di tameng, menjadi tameng ya, supaya mereka tidak hangus ya. Karena memang mereka pun meskipun sudah 3 hari selibat ya nggak cukup ya. Ya mereka masih boleh dibilang kotor ya. Sucinya manusia itu kan masih seperti kotor ya bagi Tuhan ya. Musa ini sudah diberikan tameng khusus oleh Tuhan sehingga Musa bisa bertemu Tuhan langsung ya, dipilih secara khusus ya. Jadi nggak sembarangan bisa melihat Tuhan ya. Tetapi supaya bangsa Israel percaya, mereka diundang untuk melihat langsung, bertemu, merasakan, mendengar Tuhan. Lihat ini, sampai gemetarlah seluruh bangsa yang ada di perkemahan. Mereka benar melihat kuasa Tuhan. Ini benar Tuhan yang ngomong. Ya mau nggak bisa menyangkal. Jadi benar, itu Tuhan yang benar, bukan Tuhan asal klaim ya. Makanya perlu saksi ya. Perlu tanda-tanda mukjizat. Saksi tidak ada, mukjizat tidak ada. Apakah itu dari Tuhan? Ya nggak tahu. Itu nggak pasti ya. Bisa jadi dari setan. Karena nggak ada buktinya ya, nggak ada saksi mata ya. Nah ini ada saksi mata. Mereka mengalami langsung diundang Tuhan ya, dengan syarat yang menguduskan diri ya. Paling nggak selama 3 hari itu harus puasa. Masa 3 hari nggak bisa puasa, nggak bisa menahan nafsu. Harus bisa ya. Itu syarat minimum ya, supaya bisa bertemu Tuhan. Mereka harus mencuci pakaiannya. Jangan kawin ya selama 3 hari itu ya. Ini benar ini disaksikan oleh banyak bangsa ya.
disaksikan oleh banyak orang dalam bangsa Israel. Ada ratusan ribu waktu itu ya, saksi mata langsung, itu nyata. Jadi bisa dipercaya dan dicatat ya, dalam kitab Taurat ya. Ya ini Keluaran ini salah satu kitab Taurat. Bahkan lihat ini, para imam yang datang mendekat kepada Tuhan haruslah menguduskan dirinya supaya Tuhan jangan melanda mereka. Artinya supaya Tuhan jangan menghanguskan mereka. Karena Tuhan itu suci ya, tidak bisa mendekat dengan orang yang kotor, dengan hal-hal yang kotor. Gak bisa ya. Hangus yang kotor itu, hangus ya. Makanya Tuhan digambarkan sebagai sebuah sinar ya. Di sini kan dikatakan Tuhan datang dalam sinar dan awan yang padat. Lihat ini, aku akan datang kepadamu dalam awan yang tebal, dalam sinar yang menghanguskan. Lihat ini, terjadilah pada hari ketiga ya, ada guruh kilat, bunyi sangkakala yang sangat keras. Tuhan turun ke atasnya dalam api. Lihat ini, dalam api. Jadi kalau orang yang gak kudus kena api itu hangus, mati. Jadi harus kudus. Api ini menghanguskannya. Makanya harus kudus. Bahkan imam-imam tuh harus kudus, suci. Imam haruslah menguduskan dirinya. Pasanglah batas sekeliling gunung itu dan nyatakanlah itu kudus. Yang melanggar batas akan mati ya, dilempari batu, hangus mati ya. Jadi harus kudus. Tetapi para imam dan rakyat tidak boleh menembus untuk mendaki menghadap Tuhan supaya mereka jangan dilandanya ya, karena imam-imam itu ya harus kudus ya. Yang belum kudus juga rakyat tidak boleh, karena nanti akan hangus dilanda kuasa Tuhan. Disitulah nanti Musa menerima 10 perintah Tuhan di Gunung Sinai. Ini ya, ada asap. Gunung Sinai sekarang yang ada ya lokasinya ya. Ya tapi sekarang Gunung Sinai itu sudah ya, Tuhan sudah datang dalam wujud Tuhan Yesus. Jadi tidak perlu halus mensakralkan ya. Nanti orang datang di sini menyembah-nyembah batu pula ya. Makanya sekarang Gunung Sinai hanya ya sebagai tempat ya ziarah saja ya. Tempat orang datang ya seperti pilgrimage. Tapi Tuhan sudah datang dalam wujud manusia ya. Ya untunglah Yesus kembali kepada Tuhan ya. Kalau enggak nanti makamnya, kalau enggak bangkit makamnya nanti dipuja-puja ya, disembah-sembah ya. Ya itu tidak mau ya. Itu bukan itu yang dimaui Tuhan ya. Jadi Tuhan sudah datang dalam wujud manusia. Manusia Yesus sudah menebus kita, memberikan persembahan korban yang sempurna. Itu darahnya sendiri, darah Tuhan Yesus. Jadi kita tidak perlu lagi mempersembahkan korban-korban yang sepele ya. Korban-korban binatang tidak perlu lagi ya. Kita sudah ditebus, harganya sudah dibayar lunas. Nah, sekarang tinggal kita, apakah kita mau menanggapinya dengan positif ataukah kita menolaknya. Tuhan sudah datang menawarkan keselamatan. Bagi saudara yang mendapatkan tambahan pencerahan dari Tuhan Yesus, boleh juga berbagi dengan kita. Yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan juga di like. Kita akan lanjutkan dengan perikop berikutnya, masih dari Kitab Keluaran. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.